Baik, salam sehat, salam smart, rekan-rekan smart. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas terkait cara penginputan data secara manual ke dalam aplikasi smart desktop. Ya, cara ini digunakan apabila kita terkendala pada penggunaan handphone atau ada kendala-kendala lainnya yang tidak kita inginkan di lapangan. Misalkan handphone kita kehabisan baterai atau dalam posisi hujan, seperti itu dan lain-lain. Baik, awal pertama yang harus kita lakukan adalah di sebelah kiri atas ada tulisan patrol. Kita klik patrol ini, ya. Terus ada klik new, kita klik new, ya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita next ya, next. Ini setiap pengisian yang akan kita lakukan ini sama persis dengan pengisian yang dilakukan ketika melakukan patroli atau mulai patrol dalam aplikasi smart mobile, ya. Seperti ini, kita juga memilih jenis transportasinya apa, misalkan jalan kaki, kita lanjut. Ini menggunakan senjata atau tidak, misalkan saya tidak, lanjut. Terus ini gabungan mitra atau PT, misalkan PT, terus stasiunnya atau resortnya di mana, bagaimana misalkan, ya. Terus kita lanjut, mandatnya apa, di sini kita coba pilih patroli. Terus patrol objectnya ini kita klik sesuai dengan memorandum yang pernah diberikan, ya. Nah, di sini bunyinya seperti ini. Jadi ini saya coba copy, ya. Jadi ini disesuaikan dengan kegiatannya teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini, ya. ST sekian melakukan kegiatan sekian. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam perekapan data, baik dari admin seksi maupun dari admin balai sampai ke penganalisa kita ada sesuai jabatan fungsional yang ada di TN Matalawa. Selanjutnya next. Nah, patrol comment kita isi sesuai memorandum juga. Di sini ditulis Polhut Resort Tanah Daru. Jadi yang dimasukkan adalah jenis jabatannya Polhut, P atau penyuluh gitu. Terus lokasinya di blok hutan apa, ya. Oke, next. Nah, di sini waktu pelaksanaan kegiatan kita isi apa. Misalkan saya buat 3 hari, tanggal 6 sampai tanggal 8 Februari, ya. Mohon maaf. Pengisian tanggal ini tidak boleh melebihi daripada kegiatan hari sekarang. Jadi misalkan kita di tanggal 1, ya. Terus mulainya tanggal 3. Nah, sekarang kan posisi tanggal 6. Jadi kalau tanggal 7 dengan tanggal 8 itu belum terbaca. Nantinya sulit kita untuk menginput data. Selanjutnya kita langsung saja next. Terus pilih, ya, petugasnya siapa saja. Nah, di sini terus next. Nah, pemimpinnya siapa? Next. Nah, ini sesuai ST-nya, ya. Sesuai ST-nya, jadi kita tulis sesuai ST ini. Patrol ID-nya. Ya, next. Nah, ini mau dibuat double ST ini patrolnya atau tidak. Jadi karena kita cuma butuh satu data saja atau satu file saja, kita klik no. Oke, langsung kita finish, ya. Nah, kita sabar menunggu sampai patrol kita jadi. Nah, ini dia, jadilah seperti ini nanti. Ada ST-nya, transportasi, mandat, tim, member. Dan ini semua bisa diedit, ya. Ini di sebelah kanan setiap item itu akan ada tulisan edit. Rekan-rekan sudah bisa langsung klik saja, nanti teman-teman bisa mengedit sendiri sesuai dengan yang sebenarnya, gitu, ya. Nah, pengisian data ini bisa dipakai apabila kita sudah memiliki koordinat, ya.
memiliki koordinat di lapangan, dan memiliki data yang ditemukan pada koordinat yang kita catat itu. Ya, misalkan kita temukan perjumpaan, satuannya apa gitu. Kita punya koordinatnya. Nah, itu kita pakai ini. Jadi kalau tidak ada koordinat, kita tidak ada data, kita tidak bisa ngisi ini juga gitu ya. Ya, jadi kita ngambil harus tetap di lapangan, bukan kita langsung masukkan saja begitu datanya. Nanti kevalidasian data itu tidak tercapai. Jadi kita punya data jelek nanti ya. Oke. Nah, di sini ada di bagian bawah ada summary. Terus di sini ada waktunya sesuai yang sebut tadi itu, kegiatan patrolinya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Terus ada map, order, dan order review ya. Misalkan kita coba isi jenis kegiatan yang kita lakukan atau ada temuan apa yang kita dapatkan di bulan Februari tanggal 1 ini. Nah, di sini ada add waypoint. Kawan-kawan, rekan-rekan bisa klik add waypoint dan memasukkan titik koordinatnya ya yang sudah tercatat. Misalkan ya, sini saya buat, saya coba buat y-nya -9 ya. Ini pakai titik ya, pakai titik, jangan pakai koma, nanti tidak bisa terbaca kalau pakai koma. Terus lanjut, oke ya. Di sini juga ada select on map-nya, bisa diperbesar, terus diklik lokasinya di mana. Tapi ini tidak sangat tidak akurat ya, jadi sebaiknya kita pakai koordinat. Oke, kita lanjut. Oke, nah dia muncul segini ya. Nah, terus di sini di dalam titik koordinat ini, lokasi ini, kita menemukan misalkan 3 jenis temuan ya. Kita tinggal klik dulu observationnya, klik 2 kali. Klik 2 kali muncul seperti ini. Nah, di sini ada titik 3 titik, klik. Masukkan data yang kita temukan, ground check tupla misalkan juga, terus pembalakan kita temukan ya. Kita next nih. Next ya, oke, kita isi. Nah, di sini ada tanda silang warna merah, ini menandakan bahwa ini wajib diisi ya. Lokasinya misalkan blok hutan apa itu, jenis kegiatan. Baik. Ya, di sini kita sesuaikan pengelolaan infrastruktur. Nah, di sini pengelolaan infrastruktur ini udah banyak nih. Ya, kita pilih pengelolaan infrastruktur. Jadi kalau di sini pengelolaan infrastruktur, jenis kegiatannya juga kita pilih pengelolaan infrastruktur. Misalkan perawatan infrastruktur, kita klik 2 kali, tipe temuannya pengelolaan infrastruktur ya. Nah, di sini ada ini infrastruktur dan sarana prasarana, kita masukkan ya. Bendungan gitu ya. Sumber dana. Ini bendungan ini dari mana gitu. Nah, misalkan BPBD. Keterangannya apa? Silakan diisi. Attachment. Nah, ini adalah bukti fotonya. Tinggal klik saja ini ya, attachment ini. Klik plus ini. Nah, kita masukkan, misalkan kita masukkan foto ya, JPEG. Nah, ini saya coba masukkan ini. Nah, tinggal klik add observation. Nah, ini kalau kita tidak klik add observation, dia tidak akan muncul di bawah sini dan dia tidak akan bisa next ya. Ini ya, misalkan saya hapus nih. Nah, ini hilang, dia tidak bisa next. Jadi, saya harus ulang ya. Maaf. Hutan apa gitu ya. Jenis kegiatan ini kita sesuaikan dengan pengelolaan infrastruktur. Jadi kita pilih misalkan ini pemrograman infrastruktur, tipe temuannya, infrastruktur juga kita masuk, sumber dananya, PARP ya, apa gitu, BPBD ini Bandungan dibuat dengan BPBD gitu misalkan ya. Attachment kita klik masukkan. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kita add observation biar nextnya bisa muncul ya. Ya, oke, sudah. Next kita. Next. Oke, kita lanjut lagi ground check tupla, ternyata di sini apa? Blok hutan apa gitu ya. Open area atau bukan? Yes atau no, atau tidak terdeteksi gitu ya. Next misalkan tuplanya apa, sama belukar gitu misalkan, tipe ekosistemnya apa, mangrove misalkan. Kita isi aja ya.
Itu attachment juga kita isi. Kita add observation, oke, muncul. Next juga kita sudah ini. Nah di sini juga sebenarnya kita bisa klik sampai berapa kali add observation ya. Misalkan tadi misalkan penemuan jenis satwa itu kita bisa add observation sampai beberapa kali. Biasanya kan dalam satu lokasi ada beberapa satwa yang bisa kita temukan. Oke, nomor LK ini nanti diisi ya kalau sudah pelaporan data smart. Terus di sini pelanggaran atau bukan, ya tipe temuannya apa gitu ya. Depan lambakan ini, pembalakan ini kita klik sebelah sini. Kayu bulat. Oke, jenis tumbuhannya apa? Tanaman pembalakan. Anggrek ya, tumbuhan invasif ya gini. Jumlahnya 0 misalkan ya, satuannya apa? Itu ya. Usia temuan berapa? Dipilih aja. Keaktifan, aktif atau tidak aktif ini sih. Pembelakan ini tindakannya apa? Ya diisi aja ya. Ya saja sesuai data yang kita miliki ya. Perlu tindak lanjut. Ini atau tidak? Keterangan apa gitu ya. Status tindak lanjut, proses kita isi. Attachment juga kita isi ya. Attachment kita coba isi. Oke. Nah, memang sebenarnya ada banyak sekali data-datanya di sini. Jadi kita memang harus sering-sering menggunakan aplikasi Smart Mobile ini sehingga kita bisa memahami bagaimana data model yang telah dibuat ya teman-teman. Ya, jadi kita tidak kebingungan ketika kita masuk ke data modelnya karena aplikasi ini merangkum semua kegiatan fungsional baik PayPal atau penyuluh di dalam satu aplikasi. Seandainya kita hanya memiliki satu jenis saja yang data, misalkan temuan satu saja yang kita masukkan, ini mungkin lebih mudah isinya. Tapi karena kita banyak ya jenis temuan yang kita masukkan ya, jadi seperti ini. Oke, saya lanjut next saja. Next. Now, would you like to save this change before proceeding? Ada apa nih? You have. Saya rasa sudah ya. Langsung Phoenix saja, oke. Yes. Upload pelanggaran must be. Kita edit dulu. Nah ini. Kayaknya ada yang kelewatan. Nah. Ada yang kelewatan tadi, oke. Nah, di sini attachmentnya ada 2 ya, kelihatan ini. Nah, ini tanggal jam pengisiannya itu akan tercatat seperti jam pengisian yang kita lakukan sekarang gitu ya. 6 Februari 2024. Oke. Nah, kalau teman-teman lanjut nanti isi selanjutnya bisa ya di tanggal 2, baik di tanggal 3 juga begitu. Nah, ini nanti tampilan mapnya seperti ini nih. Nah, ini tadi datanya ini. Munculnya titiknya ya. Dia di luar kawasan karena kita memang ngambilnya tadi. Nulisnya itu tidak sesuai ya dengan kondisi di lapangan. Order dan review itu aja mungkin. Untuk masukkan data trackingnya bisa di sini ya. GPS boleh dicoba. Tapi ini harus disesuaikan dengan penanggalannya ya. Penanggalan waktu kegiatannya gitu. Jadi trackingnya diambil sesuai dengan waktu kegiatan. Kalau tidak diambil dalam waktu kegiatan sesuai waktu kegiatan, trackingnya ini tidak akan terbaca sama sekali, error gitu jadinya. Ya. Ini juga bisa import waypoint, misalkan data GPS sudah ada koordinatnya, langsung masukkan di sini. Jadi kita tidak perlu add waypoint satu-satu. Cuma nanti harus betul-betul dipahami data-data yang kita dapatkan di lapangan. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait pengisian data secara manual ya. Kalau kurang jelas mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Salam smart.